Halo everyone, pada video kali ini kita akan membahas mengenai indikator asam basa. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu peserta didik mampu membedakan asam dan basa berdasarkan warna yang ditunjukkan indikator pada larutan. Untuk mengenali suatu zat bersifat asam atau basa, kita tidak boleh mencicipi atau memegangnya karena akan sangat berbahaya. Contohnya asam sulfat dalam lemari asam di laboratorium. Apabila terkena tangan dan mata akan mengakibatkan luka bakar atau bahkan kebutaan. Selain itu, natrium hidroksida merupakan basa yang banyak digunakan sebagai bahan pembuatan sabun dan deterjen. Apabila NaOH tertelan, akan menyebabkan mual dan muntah. Sedangkan apabila terkena tangan akan menyebabkan gatal dan iritasi. Cara cepat untuk menentukan sifat asam dan basa adalah dengan menggunakan zat petunjuk yang disebut dengan indikator. Indikator asam basa adalah zat yang dapat berbeda warna jika berada dalam lingkungan asam ataupun lingkungan basa. Ada beberapa jenis indikator yang dapat digunakan untuk menentukan sifat asam dan basa, di antaranya yaitu kertas lakmus, indikator alami, dan larutan indikator. Lalu, bagaimana indikator tersebut dapat menentukan sifat asam dan basa? Yuk simak penjelasan berikut ini. Indikator yang sering digunakan adalah kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Kertas lakmus merah jika dimasukkan ke dalam larutan asam, maka tidak akan berubah warna atau tetap berwarna merah. Sedangkan apabila dimasukkan ke dalam larutan basa, akan berubah warna menjadi biru. Sebaliknya, kertas lakmus biru berubah warna menjadi merah jika dimasukkan ke dalam larutan asam. Tetapi tidak akan berubah warna jika dimasukkan ke dalam larutan basa atau tetap berwarna biru. Selain kertas lakmus yang merupakan indikator buatan, ada pula indikator alami yang berasal dari bahan-bahan alam, contohnya bunga sepatu. Bunga sepatu merupakan tumbuhan. Lalu bagaimana dia bisa digunakan sebagai indikator? Faktanya, bunga sepatu mampu mendeteksi dengan baik asam dan basa karena mengandung zat kimia seperti senyawa antosianin. Lalu, bagaimana cara menggunakan bunga sepatu sebagai indikator? Caranya sangatlah mudah, kita hanya perlu memasukkan bunga sepatu ke dalam gelas kimia yang telah berisi air, lalu dipanaskan, kemudian disaring agar didapatkan ekstrak bunga sepatu. Ekstrak yang telah didapatkan dapat kita tetesi ke dalam larutan asam, sehingga warna asam tetap berwarna merah. Sedangkan jika ditetesi ke dalam larutan basa, akan dihasilkan warna hijau. Selain itu, kita juga dapat menggunakan larutan indikator untuk menguji larutan asam dan basa. Larutan indikator yang bisa digunakan di laboratorium kimia adalah fenolftalein, metil merah, dan metil jingga. Fenolftalein berwujud tidak berwarna. Jika ditetesi ke dalam larutan asam, maka larutan menjadi tidak berwarna. Sedangkan jika ditetesi ke dalam larutan basa, maka akan menghasilkan warna merah. Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan tabel perubahan warna indikator dalam larutan asam dan larutan basa. Setelah mengetahui larutan indikator asam dan basa, kamu juga dapat melakukan pengujian untuk menentukan sifat asam dan basa terhadap bahan-bahan yang dapat ditemui dalam kehidupan menggunakan beberapa indikator. Selamat mencoba!